Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mirta Lijana dari kelas 11 TJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Bab 6 kali ini yaitu terdapat konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, create output CLI, IP service, router OS login, manajemen user, dan groups. Yang pertama yaitu mengenai konfigurasi. Pada materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname pada Mikrotik itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara GUI dengan cara CLI. Dan di sini saya akan mempraktekkan dua-duanya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan duanya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke sistem, lalu kita ke identity. Di sini kita itu bisa mengganti namanya. Di sini saya akan mengganti. Sudah, kita bisa klik apply. Oke. Di sini namanya itu sudah bergantian menjadi RB Script Meta. Bagaimana dengan cara yang CLI? Nah, untuk CLI kita bisa masuk ke ini terminal. Ini kita Ctrl C. Ini saya bisa ketikkan nama seperti yang di CLI. Kita ketik sistem identitas. Lalu di sini kita ketikkan. Kemudian di sini kita ketik print. Di sini sudah berubah ya menjadi. Ini kita masuk ke materi ketiga yaitu konfigurasi IP address dan Mikrotik. Nah, di materi kali ini juga terbagi menjadi metode yaitu menggunakan UI dan juga CLI. Di sini saya juga akan mempraktikkan yang materi CLI terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke address. Di sini kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini kita ketikkan untuk interface-nya kita bisa masuk ke terminal di Windows. Ini kita bisa ketikkan. Di sini terdapat 4 ether. Kita bisa menggunakan salah satunya. Untuk ethernya saya memakai ether 2. Kalau sudah kita bisa klik apply. Di sini IP-nya sudah ada. Bagaimana dengan IP address yang lain? Untuk CLI kita bisa masuk ke new terminal. Kita bisa Ctrl+C melihat IP address-nya terlebih dahulu menggunakan perintah IP address. Itu sudah ada IP yang sudah kita buat. Juga akan mengecek interface-nya. Di sini juga terdapat 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Lalu di sini kita ketikkan add address sama dengan di sini kita akan masukkan IP yang kita inginkan yaitu 192. Kalau sudah kita bisa klik enter. Di sini kita ketik print. Ini IP yang sudah kita buat sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP? Nah, untuk menghapus IP itu bisa menggunakan perintah remove. Kita ketikkan remove menghapus IP 32 yaitu nomor 2. Nah, di sini kita isikan angka 2, kita enter, kita ketik print. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, bagaimana sih cara kita mendisabelkan sebuah IP? Nah, disabel itu adalah kita itu tidak menghapus tetapi IP itu tidak aktif. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara CLI. Untuk yang GUI kita bisa masuk ke IP, kita bisa memilih IP mana yang mau kita disabelkan. Ini kita bisa klik icon silang ini. Nah, di sini tuh sudah terdapat tanda X yang berarti itu sudah disable. Lalu kita ke mode CLI. Ini kita bisa ketikkan address terlebih dahulu. Kita ketikkan print. Ini berada pada nomor 1. Lalu di sini kita ketikkan. Nah, di sini maka tanda tanya kembali. Di sini kita bisa ketikkan enable. Tanda X itu sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita mengedit IP address? Misalnya kita itu akan mengubah IP yang ini sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa ketikkan set itu menandakan number. Di sini kita akan mengubah IP yang ini jadi nomor 1, maka di sini setnya itu angkanya 1. Lalu di sini kita ketik address, ketikkan IP yang kalian inginkan. Di sini saya akan ketikkan 192.168.
33.1. Di sini kita ketikkan print. Ini IP-nya itu sudah berubah, yang tadinya 32.1 sekarang menjadi 33.1. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai tricks about CLI. Nah, jadi jika di DB itu ada yang namanya directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke sistem, enter. Di sini kita ketik sistem. Di sini kita ketik identity. Nah, di sini saya akan mengetikkan int, kita tab. Nah, di sini akan tertulis interface. Nah, selain menggunakan tab, di sini kita menggunakan tanda tanya. Di sini saya akan masuk ke sistem terlebih dahulu. Panduan-panduannya seperti di sini tuh membuka sesuatu. Nah, di sini itu kita bisa menanyakannya di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan cursor untuk mengarahkannya. Ke materi yang keempat, yaitu mengenai address. Jadi IP service itu akan bergerak masuk atau login router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Pastikan networknya itu sudah nyala, sudah hijau seperti ini. Lalu kita juga bisa mereportnya menggunakan Winbox. Kita masuk ke IP, ke service. Saya akan hanya menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk mendisabelnya kita bisa klik service-nya, lalu kita silang. Lalu untuk portnya itu saya akan ubah. Untuk SSH itu 22. Kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Lalu untuk Winbox juga akan saya ganti menjadi 3000. Kalau sudah klik apply, lalu oke. Sebenarnya di bagian available from itu kita bisa isikan IP mana saja yang boleh masuk. Remote SSH saya akan menggunakan putih. Nah, tadi tuh di sini tuh kita ketik admin, lalu di sini kita Ctrl C. Nah, di sini kita sudah meremote menggunakan SSH, lalu kita bisa meremote menggunakan yang Winbox. Kita close terlebih dahulu. Ini kita buka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya, yaitu sudah kita bisa klik connect. Di sini saya akan mengembalikan portnya. Nah, di sini kita ke IP. Ya, di sini kita hapus. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu untuk Winbox itu portnya 8291. Lalu kita apply, lalu kita klik OK. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai login manajemen user. Nah, jadi di materi kali ini saya itu hanya akan membuat Mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita masa seperti itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan tidak ada yang membaca data Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita bisa masuk ke
user. Nah, selain di sini ada juga yang namanya grup. Nah, jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Nah, di sini itu terdapat ini, yaitu ada full, read, dan write. Memberikan akses read dan write. Sedangkan akses read itu bisa membaca saja, sedangkan write itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Untuk membuat user kita bisa klik icon plus di sini namanya saya akan namanya yaitu Mita. Lalu untuk grupnya itu saya akan masuk lalu passwordnya itu saya akan menggunakan passwordnya itu 12345. Nantinya saya itu akan login menggunakan user Mita. Jadi untuk user adminnya kita gunakan, lalu kita buka yang new Windows. Di sini saya akan login menggunakan user Mita. Kita bisa login. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai user, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses. Nah, di sini itu ada 3 akses. Ini bisa berkonfigurasi. Nah, itu hanya bisa baca, sedangkan itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk memperhatikannya, saya akan membuat 2 user. Lalu untuk passwordnya saya samakan 12345. Lalu konfirmasi passwordnya juga 12345. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu di sini saya akan login menggunakan user 1. Lalu di sini kita connect ke IP. Kita masuk ke address. Maka di sini tidak bisa kan aksesnya itu read. Nah, di sini kita close saja. Nah, di sini saya akan membuat user 2 yang aksesnya itu write. Nah, di sini passwordnya juga sama. Lalu jangan lupa dikonfirm password. Lalu kita apply, lalu kita lalu kita ke inbox. Lalu di sini kita bisa lalu di sini kita connect. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya web. Sedangkan untuk membuat user kita harus membuat usernya itu memiliki full akses. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.